Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nerval Arik, with NIM 430401940. Di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Hanif Nerval Arik. Di sini aku mau menjelaskan pengertian dari data ya. Nah, secara etimologis, data itu berasal dari kata datum yang merupakan berasal dari bahasa Latin. Nah, yang berarti sesuatu yang diberikan. Lalu pengertian data apalagi sih? Nah, data bisa dibilang seperti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian ataupun analisis dari kesimpulan dan kesimpulan gitu ya. Nah, gunanya data itu apa sih? Data itu gunanya untuk sebagai bentuk informasi dalam bentuk yang akan dapat diproses ke depannya gitu. Bisa berupa, contoh-contohnya bisa berupa seperti representasi digital, teks, angka, gambar, grafis. Mungkin itu aja pengertian dari data dan pengenalan data ya. Nah, untuk alat ukurnya ada banyak sekali instrumen-instrumen yang penting gitu untuk terbentuknya suatu data. Data itu bersifat faktual tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fania Raisa Ayu Amanda dengan NIM 430401942. Nantinya, saya akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu mengenai jenis-jenis data. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis data. Jenis data sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jenis data berdasarkan sifatnya, yang kedua jenis data berdasarkan sumbernya, yang ketiga ada jenis data berdasarkan perolehannya, dan yang terakhir ada jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, untuk yang pertama ada data berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua lagi. Ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka atau jumlah dan dapat diukur besar kecilnya, serta bersifat objektif. Maksudnya di sini adalah pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasusnya. Contohnya nih, data tiap siswa di suatu sekolahan, data penjualan barang di toko, dan jumlah data pada pengunjung di suatu tempat pariwisata. Untuk yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi dan karakteristik dalam bentuk sifat. Maksudnya di sini adalah data penjelasan atau kata verbalnya atau tidak dapat dianalisis dalam bentuk angka atau ukuran seperti yang di atas tadi. Contohnya nih, sejarah berdirinya suatu perusahaan, deskripsi suatu daerah, sejarah mengenai legenda Banyuwangi, dan lain-lain. Mudahnya saja kalau data kuantitatif itu angka, kalau kualitatif itu deskripsi verbal atau kata-katanya. Yang kedua ada data berdasarkan sumbernya. Nah, ini dibagi lagi, ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di suatu organisasi. Artinya adalah data yang diperoleh langsung di suatu organisasi atau tempat penelitian. Seperti contohnya nih, jumlah karyawan di toko dan tingkat kepuasan karyawan di tempat kerja. Yang kedua ada data sekunder atau eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Data ini biasanya digunakan sebagai pembanding antara organisasi yang satu dengan yang lainnya dan yang pastinya masih bersangkutan. Contohnya adalah data penjualan produk perusahaan lain, kemudian ada jumlah mahasiswa di kampus lain, dan masih banyak lagi. Untuk yang ketiga ada data berdasarkan perolehannya, yaitu ada data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objeknya. Maksudnya di sini adalah data yang diteliti oleh orang atau organisasi yang telah melakukan penelitian tersebut. Misalnya nih seperti data hasil kuesioner, data wawancara langsung, dan data survei. Berikutnya ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Bisa diartikan sebagai data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadinya nih, penulis atau peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data sekunder ini diperoleh dari penelitian-penelitian data terdahulu
dalam bentuk yang sudah jadi, seperti dalam bentuk grafik, diagram, atau tabel. Contohnya misalnya nih ada data sensus penduduk, terus ada data pasien HIV dan data COVID di tahun lalu. Nah, udah masuk di penjelasan terakhir nih, yaitu mengenai waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama ada cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu, yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Data ini diambil dalam satu periode tertentu, sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. Contoh sederhananya saja seperti misal nih, dalam suatu desa ada 90 kakak dengan parameter tertentu, dikategorikan 20% sebagai keluarga miskin. Nah, yang 20% itu tadi yang dinamakan cross-section-nya, karena hanya mencakup penelitian di waktu itu saja. Untuk melakukan perbandingan data seperti tadi, pada angka kemiskinan turun atau naik, maka ia harus membutuhkan data-data sebelumnya yang telah diteliti. Kemudian ada data berkala. Yang kedua ini, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, sehingga ada perkembangannya atau tren yang menunjukkan arah secara umum. Maksudnya di sini adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan objek yang sedang diobservasi. Pada data ini nantinya akan diamati pola perubahannya dari periode ke periode. Nah, pola perubahan inilah yang digunakan untuk membuat perencanaan atau mengambil keputusan. Contohnya saja dalam jumlah kenaikan positif COVID di Indonesia dan data impor beras dari tahun 2015 sampai 2021. Terima kasih, semoga materi tentang jenis data tadi bisa dipahami teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hasnia dengan NIM 43041902016. Oke, terima kasih Mas Hanif. Selanjutnya saya Umi Hasnia dengan NIM terakhir 216 akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Nah, sebelum pengumpulan data itu dilakukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman, jenis elemen atau objek yang akan diselidiki. Jadi, kita tahu untuk apa data itu dikumpulkan dan untuk mendapatkan gambaran permasalahannya. Elemen atau objek yang akan diselidiki itu sering banget disebut sebagai satuan, unit terkecil atau individu. Misalnya seperti orang, organisasi, barang, binatang, dan lain-lain. Sebenarnya kalau berbicara tentang skala nominal sama ordinal sudah dijelaskan oleh kelompok yang kedua tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan lagi. Nah, berdasarkan Surya Brata S 2003 menyebutkan bahwa skala nominal adalah skala yang ditetapkan atas proses pengulangan yang bersifat diskrit dan saling pilah atau mutually eksklusif. Nah, skala ini juga punya sifat. Nah, skala nominal itu paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategorinya, atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik lainnya. Nah, karena dia sederhana nih, dia juga yang paling lemah sama paling rendah di antara skala pengukuran yang ada. Nah, skala nominal itu hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Nah, skala yang kedua itu ada skala ordinal. Nah, pengukuran di mana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu sehingga penyusunannya disusun secara berturut dari yang rendah sampai yang tinggi menurut suatu metodologi penelitian. Jadi misalnya kayak ada pertanyaan tuh biasanya kayak puas, sangat puas, tidak puas, kayak gitu-gitu. Nah, ordinal ini meskipun nilainya sudah memiliki batas yang jelas, tapi belum memiliki jarak. Jadi kita tuh nggak tahu berapa jarak kepuasan dari tidak puas ke puas. Yang ketiga itu ada skala interval. Nah, skala pengukuran di mana jarak satu tingkat dengan tingkat lainnya sama. Oleh karena itu, skala interval dapat juga disebut sebagai skala unit yang sama atau equal unit scale. Nah, skala interval ini juga punya karakteristik seperti yang kayak dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dan ditambah dengan karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Nah,
Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intristik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tertentu belum merupakan kelipatan. Nah, maksud dari jarak itu tadi tuh kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nol yang mutlak. Nah, kalau berbicara tentang nol yang mutlak, kita bakal lanjut ke skala rasio. Nah, skala rasio merupakan skala pengukuran yang mempunyai nilai nol yang mutlak. Nah, dan mempunyai jarak yang sama. Skala interval yang benar-benar memiliki nilai nol yang mutlak disebut sebagai skala rasio. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang jelas dan akurat atau presis. Nah, skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala seperti nominal, ordinal, dan interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat, jadi nol itu tambahannya tuh loh yang membedakan. Jadi dia udah punya ordinal, nominal, interval, ditambah lagi dia punya nol yang bersifat sudah mutlak. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila sedikit belibet-belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi nih. Nah, ini aku pengen bacain simpulannya dari presentasi yang telah rekan-rekanku lakukan tadi sebelumnya. Nah, simpulan dari data. Nah, data adalah bentuk jamuk dari datum yang tadi sudah aku sebutkan di awal. Nah, data juga dapat berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, ataupun kesimpulan. Itu adalah pengertian dari data. Nah, data dalam statistika berarti bahwa data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan simpulan. Data dapat dibagi berdasarkan sifat, sumber, cara perolehannya, waktu pengumpulan. Nah, itu adalah jenis data ya. Dan pengumpulan data statistika tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah saja, namun juga disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambilan keputusan. Bisa berupa seperti apa? Bisa berupa seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, maupun suara. Mungkin itu aja ya bentuk dari data. Nah, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.